Presiden telah meletakkan dasar pokok bagi organisasi ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ibu-ibu semua.
Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ibu wabarakatuh. yang Warahmatullahi hadir. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lili udah hadir ya Mbak? Sudah, Bu, alhamdulillah. Saya sudah on cam, alhamdulillah. Gimana Terima kabarnya, kasih Bu? Mbak Lili. Tindak. Ini Mbak Lili itu memperkenalkan, saya izin memperkenalkan Mbak Lili itu tim dari Kemenak yang selalu membantu kita di DWP pada saat acara ngabuburit bareng DWP. Makasih Mbak Alhamdulillah. Lili. Selalu Sama-sama, Bu. berkenan direpotkan oleh DWP ya Mbak Lili ya. Alhamdulillah sehat Nggak Ibu. apa-apa, Bu. Makasih Mbak Lili. Salam sehat, Iya, tanah datar. semuanya ibu-ibu sehat semua ya di bulan puasa ini, Masya Allah, tabarakallah. Ini kalian ada sudah 1.000 peserta yang masuk di dalam ruang Zoom ini, ditambah ini dengan dari YouTube ini sudah masuk sekitar 200 orang lebih. Ini selalu apa namanya full box Iya, ini untuk alhamdulillah. Dharma Wanita. Ini luar biasa ini keinginan ibu-ibu untuk mencari ilmu agama di bulan Ramadan. Mungkin Insya emang daya Allah. tariknya mungkin Bapak Menteri Agama juga ya Mbak Lili ya. Insya Allah mudah-mudahan karena beliau setiap apa nama tuh hari Kamis, Senin, bahkan seminggu itu kalau pagi itu Bu Iya. mulai dari jam 5 sampai dengan jam 7 itu selalu ada kajian agama tuh Setiap di hari ya Zoom. Mbak Lili, Masya Allah. Iya, hampir Kuat ya setiap tenaganya hari. ya. Dengan kesibukan yang luar biasa gitu ya Mbak Lili Masya ya. Allah, beliau Luar biasa. istilahnya Mungkin memang concern banget untuk pembinaan di dalam agama itu. ya. Masya Allah ini juga Pak Menak saya tahu dengan kesibukan yang luar biasa ya Mbak Lili masih tetap Betul. mau meluangkan waktu untuk ibu-ibu DWP. Iya. Ibu maaf memang kami juga terinfo sebetulnya siang ini Pak Menak sedang dipanggil Bapak Presiden ya Mbak Lili ya. Jadi Betul. mungkin akan sedikit telat apa banyak telat kita tunggu belum berakhir nih Pak Presiden. Pak Menak masih bersama Pak Presiden di di Istana Presiden kalau nggak salah ya. Iya. Jadi mudah-mudahan mohon maaf ibu-ibu kalau agak telat. Jadi sambil menunggu Pak Menak mungkin kita bisa ada ngobrol-ngobrol sedikit atau gimana dengan ibu-ibu semua. Tapi Iya. alhamdulillahnya memang luar biasa. Alhamdulillah di tahun ini bisa ada 2 sesi sebetulnya dengan Pak Menak ya Mbak Lili Iya, ya. alhamdulillah. Terima kasih untuk dari staf dari Kemenak tentunya sudah membantu Iya, terrealisasi amin, insya Allah. acara hari ini. Ibu Ketua, apa kita buka aja nanti sambil Ya, menunggu menunggu Bapak, ya. datangnya Bapak Menteri ya Bu ya, nah, Siap, supaya siap. tetap acara tetap berlanjut ya, Ya. mudah-mudahan tetap membawa berkah dan manfaat. Amin, amin ya rabbal Iya. alamin. Ya rabbal alamin. Baik, izin Bu Ketua, kita mulai. Ya, mangga Bu Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara ngabuburit bareng Dharma Wanita Persatuan. Dengan tagline yang selalu kita besarkan adalah Dharma Wanita Persatuan Sehat Berdaya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita bahwa setiap detik kehidupan itu adalah amanah dan setiap kebersamaan adalah peluang untuk menanam kebaikan. Pada sore hari ini yang penuh dengan ketenangan, bahkan suasana atau cuaca di wilayah Jakarta ini kondisinya adalah agak mendung dan kemudian juga
angin lumayan kencang berhembusnya gitu ya. Alhamdulillah ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam satu kesempatan yang bukan hanya menghadirkan kebersamaan tetapi juga membuka ruang perenungan tentang makna waktu, tentang makna diri dan tentang makna kebersamaan dalam bulan Ramadan sekalipun kita melakukannya secara virtual. Baiklah Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, selamat datang bergabung kembali bersama kita Ibu Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Ida Rahmawati Budi Gunadi Sadikin, beserta jajaran pengurus pusat. Kami persilakan Ibu untuk menyapa audiens terlebih dahulu. Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Amin. Terima kasih Mbak Lili. Tuntunan kalimat kata-katanya juga luar biasa. Saya senang sekali juga mendapat rangkaian kata-kata indah dari Mbak Lili ini. Dari pertemuan pertama di tahun lalu, aduh ini Mbak Lili kata-katanya hebat sekali, luar biasa. Mungkin Ustazah nanti ya Mbak Lili, bisa jadi Ustazah juga nih Mbak Lili nih. Bagus sekali Mbak Lili, bagus. Terima kasih Mbak Lili. Banyak Ibu. Iya, mohon izin untuk saya menyampaikan sedikit kata pembuka untuk ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Nazaruddin Umar yang mungkin saat ini masih berada di istana bersama Pak Presiden. Ibu-ibu penasihat Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, para ibu-ibu ketua dan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan dari seluruh tingkatan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota perwakilan DWP, juga yang ada dari kementerian di luar negeri. Saya tadi sudah melihat ada beberapa di sini yang sudah bergabung dari KBRI Bogota, KBRI London, KBRI Shanghai, dan Copenhagen. Terima kasih serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat juga Ibu Helmi, Ibu Nazaruddin Umar sudah bergabung pula. Terima kasih Bu Emi, saya selalu mensupport kegiatan DWP Pusat. Dari sini Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam acara ngabuburit bareng Dharma Wanita Persatuan yang diisi dengan tausiah bersama Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Nazaruddin Umar. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Kegiatan ini bukan hanya menjadi sarana menunggu waktu berbuka puasa, tetapi juga momentum untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk lebih peka terhadap kondisi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Dalam kesempatan ini, mari kita sisipkan doa terbaik dalam setiap sujud kita, agar saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan sedang menjalani konflik di belahan dunia lain, untuk senantiasa diberikan perlindungan, kekuatan, serta segera dianugerahi kedamaian dan keselamatan. Ibu-ibu yang saya banggakan, Dharma Wanita Persatuan melalui gerakan DWP Peduli, senantiasa berupaya hadir memberikan dukungan, baik berupa bantuan moral, doa maupun bantuan nyata sesuai dengan kemampuan kita. Kepedulian ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai Ramadan yang mengajarkan kasih sayang, gotong royong, dan keikhlasan. Saya mengajak seluruh anggota DWP dimanapun berada untuk terus memperkuat solidaritas, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta berperan aktif dalam setiap kegiatan sosial kemanusiaan. Sekecil apapun yang kita berikan, insya Allah akan menjadi amal kebaikan yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Agama yang berkenan memberikan tausiah kepada kita semua di DWP. Insya Allah kalau hari ini masih ada waktu adalah tausiah ketiga dari Bapak Menteri Agama. Tahun lalu ada 1 sesi, tahun ini ada 2 sesi. Namun kalau memang hari ini ternyata pertemuan dengan Bapak Presiden berlanjut agak lama, mungkin ya kita tunggu lagi tahun depan tausiah bersama Bapak Menteri Agama. Semoga nasihat yang disampaikan dapat menjadi penguat bagi kita dalam menjalankan peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota organisasi, dan bagian dari masyarakat yang peduli. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat ketahanan keluarga, serta meneguhkan komitmen Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi perempuan yang sehat, berdaya, dan berdampak bagi sesama. Sejalan dengan tagline Dharma Wanita Persatuan, sehat, berdaya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat, menambah keberkahan dalam ibadah kita di bulan Ramadan, serta mempererat kebersamaan silaturahmi dalam keluarga besar Dharma Wanita Persatuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Umum atas sambutan yang luar biasa. Ini adalah satu sambutan yang menjadi momen penting lah, yang tidak hanya berisi dengan kata-kata, tetapi juga ada arahan, ada harapan, dan juga semangat kebersamaan di sore hari ini. Baiklah Ibu, kita sambil menunggu hadirnya Bapak Menteri Agama, maka boleh kali barangkali kita untuk berdialog terlebih dahulu. Sambil Ibu juga menyapa audiens yang sudah hadir di ruang Zoom. Mungkin pertama ini saya ingin bertanya soal kemarin Ibu pernah menyampaikan bahwa akan datang kembali ke wilayah Aceh ya, untuk melihat keadaan kondisi warga Indonesia yang terkena bantuan ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan ketika itu akan kembali dilakukan untuk memberikan semangat support kepada warga Aceh. Terima kasih Mbak Lili. Alhamdulillah ternyata memang ada program kami, ada beberapa yang Mbak Lili, ada DWP Peduli, ada DWP Mengajar, ada DWP Sehat. Mungkin sebagai satu informasi lagi bahwa kami ada DWP Mengajar yang memang kami sudah laksanakan dari November lalu dalam rangka ulang tahun Dharma Wanita di tahun yang lalu dan akan berlanjut di tahun ini. Jadi DWP Mengajar itu adalah satu program untuk kita berpartisipasi aktif dari DWP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi mungkin kebetulan di sini ada juga ibu-ibu dari seluruh Indonesia, mungkin ibu-ibu juga sudah tahu dan sekaligus mungkin akan mengingatkan kembali untuk program DWP Mengajar itu. Yuk kita bareng-bareng bersama mengajar ke seluruh elemen masyarakat. Dan tentunya lebih baik lagi elemen menengah ke bawah yang Maridi dan ibu-ibu semua, sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan informasi tidak secara formal saja di bangku sekolah, tapi ibu-ibu semua dapat berbagi informasi yang lain gitu. Misalnya saja mengajar menari supaya ada keseimbangan otak bagian kiri dan otak bagian kanan. Itu salah satunya adalah DWP Mengajar ya Mbak Lili dan ibu-ibu semua, yang mungkin kita akan kontinuitas berlangsung dari setiap tahun, sehingga insya Allah kita akan memberikan legacy atau peran yang cukup signifikan untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045 nanti. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Lili tentang kunjungan dari DWP Pusat ke Aceh Tamiang, Mbak Lili, insya Allah memang nanti ada perwakilan dari DWP Pusat yang akan berangkat ke Aceh Tamiang pada tanggal 7 besok ya, akhir minggu besok. Kami akan membawa 2.000 paket untuk buka bersama untuk masyarakat di sana.
yang terdiri dari makanan berbuka puasa, dari Al-Quran, dan sajadah. Akan di bawah 1.500 untuk di daerah Aceh, dan 500 untuk daerah Tapanuli Tengah. Sedangkan untuk daerah Padang, kami akan membawa seragam sekolah untuk anak-anak di sana, yang alhamdulillah semua ini bisa terrealisasi atas partisi aktif dari seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia dan juga perwakilan di luar negeri. Jadi paket yang akan dibawa itu adalah tadi Al-Quran, sajadah dengan mengapak, difokuskan peralatan ibadah dengan harapan saudara-saudara kita di Aceh terutama bisa melaksanakan ibadah terutama mungkin di 20 hari terakhir ini dengan lebih lebih khusyuk lagi, lebih hikmat lagi gitu. Terus saya titip sajadahnya jangan yang tipis-tipis ya, yang agak tebal. Jadi biar bisa sholat, apa mau tadarusan atau itikaf di 10 hari terakhir itu dengan lebih nyaman gitu, walaupun saudara-saudara di sana masih dalam tenda pengungsian. Rencananya seperti itu Mbak Lili, jadi mudah-mudahan nanti ada perwakilan dari kami yang akan datang ke sana langsung untuk membawakan bantuan ke Aceh Tamiang. Saya terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu dimanapun berada dari lubuk hati yang terdalam, karena semua kegiatan DWP Peduli ini bisa terlaksana atas peran aktif dari ibu-ibu semua. Tanpa peran dari ibu-ibu semua, kegiatan di DWP Peduli, DWP Mengajar juga mungkin tidak bisa terlaksana dengan baik. Harapan saya semoga di hari-hari ke depannya ibu-ibu tetap bersemangat semua untuk menjalankan semua program-program BWP dan juga program DWP Peduli, walaupun kita semua tentu tidak mengharapkan ada kejadian musibah bencana lagi ya Mbak Lili ya di Indonesia. Betul, Bu. Ya jangan sampai ada lagi, tapi kami selalu terbuka tangannya untuk membantu saudara-saudara dimanapun berada dengan sekemampuan kami untuk kita turut bersama untuk membantu saudara-saudara dimanapun berada. Begitu Mbak Lili. Iya. Masya Allah, tabarakallah, saya yakin ibu-ibu seluruh Indonesia, apalagi yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan ini, memberikan peran yang luar biasa terhadap kemajuan ataupun kondisi bangsa yang memang membutuhkan bantuan, ya Bu ya. Ibu barangkali silakan untuk menyapa juga audiens, para peserta di Zoom dari berbagai wilayah, bahkan sampai luar negeri. Silakan, Ibu mau dialog, silakan Bu. Boleh, ini karena kesempatan bertemu muka walaupun lewat layar kaca, kayaknya kesempatannya di ngabuburit aja nih Mbak. Biasanya kita kalau ada Zoom kan cuman satu arah ya. Saat ini mumpung kita punten ibu-ibu semua, kita sambil menunggu Bapak Menteri Agama, sebetulnya ini pun di luar rencana karena dadakan dipanggil ya Mbak Lia oleh Pak Presiden. Jadi kita manfaatkan untuk kita ngobrol-ngobrol bareng dulu sambil menunggu Bapak Menak bergabung ya Mbak Lili. Ya, mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat dialog nanti akan ada inspirasi kembali yang menjadi hal yang lebih baik untuk kemajuan daripada Dharma Wanita tentunya Bu ya. Silakan Bu. Iya Mbak. Mungkin saya pengen menyapa dari KBRI, tadi ada dari Copenhagen kalau nggak salah ya. Apa masih bergabung di sini? Iya. Assalamualaikum, Ibu siapa ya tadi yang dari Copenhagen? Oh, Ibu Indah dari KBRI Copenhagen, apakah masih bersama kami? Mungkin di sana jam berapa ya? Iya, perbedaan waktu. Ada juga Ibu Marita Razak dari KBRI Bogota, apakah Ibu Marita? Assalamualaikum Ibu. Aduh, senang sekali bisa bergabung. Ini yang bergabung Ibu. Ibu siapa? Saya Ibu Indah Ibu dari Ibu Indah dari Copenhagen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dari Bogota ya? Boleh dipin nggak yang bergabung tadi? Iya Ibu. Dari Copenhagen, Bu Indah. Iya, Bu Indah. Ada juga yang KBRI dari Bogota, nggak apa-apa kita satuin aja jadi. Ya, silakan. Terima kasih Bu kesempatannya. Saya Marita dari KBRI Bogota Bu, DWP KBRI Jam berapa Bogota. di sana Bu? Sama Bu jamnya, hanya sama ya? sama hanya di sini pagi subuh. Oh subuh, jadi udah sahur dong ya Bu ya?
Iya, iya, sudah Oh, Bu. masih seger Ibu, kita masih kelaparan di sini nunggu buka. Nggak apa-apa, Baru segar. ngabuburit, nggak kerasa Iya Bu. laparnya. Kalau yang dari Copenhagen jam berapa Ibu? Sekarang ini pukul 10:30 pagi, Bu. Oh ya, Iya, kita habis duha bareng, jadi habis itu ya. ikut sini. Saya senang sekali nih ibu-ibu dari perwakilan KBRI di luar negeri bisa bergabung. Saya tahu bahwa kesibukan ibu-ibu di sana yang tanpa ada apa ya, yang bantu-bantu di rumah gitu kayak di Jakarta mungkin lebih sibuk lagi ya Bu di sana. Mungkin bisa sharing Ibu Marita dulu dari Bogota. Kegiatan DWP di sana gimana Bu? Ya, terima kasih Bu. Kebetulan Ya, suami saya Duta Besar RI Ya, ya, untuk antara Bogota. tanggal 1 Mbak Deden tanggal boleh 2. di-mute boleh nggak? Ya. Halo. Ya, punten yang lain bisa di-mute ya. Ya gimana Bu? Gimana Iya kamu Bu. jadwalnya? Iya. Jadi Ibunya ikut ke mute. Sebentar Bu, ini ke mute ya. ya sudah Bu. Nah sudah ya. Iya, ya Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu semua yang hadir. Kenalkan saya Marita Razak. Kami dari DWP KBRI Bogota. Kebetulan saya Ketua DWP KBRI Bogota, Bu. Karena Oh, suami, ya, karena Dubes ya, ya Bu, suaminya dari, berarti. ya suami Duta Besar RI untuk Bogota, Kolombia, Bu. Mungkin banyak Waduh, yang belum serem tahu. gak sih di sana Kolombia, mafioso itu ya? Mungkin banyak yang belum tahu bahwa Kolombia itu alhamdulillah aman ya Bu ya, karena Oh, saya kadang jalan kaki sendiri Bu, mencoba Bu, ternyata alhamdulillah ya, di Bogota di Bogota itu selalu sejuk Bu, ada matahari oh, tapi sejuk ya, dan bersih Bu, udaranya polusinya tertana. Ini di Kolombia itu Bu, masyarakat Indonesianya tidak banyak Bu, yang banyak hanya di KBRI Bogota karena oh, eh, umumnya yang ke Kolombia itu WNI dari pastor ya Bu ya, yang kerjasama dengan di Kolombia karena Kolombia itu mayoritas Kristen dan Katolik Bu. Nah, ya, masyarakat Indonesianya juga banyak yang non Muslim Bu di sini. Jadi yang WNI-nya di sini tidak begitu banyak Bu. Jadi untuk ya, kegiatan Ramadan lebih banyak kita eh, yang kangen ya Bu ya dengan masakan ya, Indonesia. Jadi kami ya persilakan jadi Wisma Duta lah ya Bu yang rajin ya Bu ya, mempersembahkan kuliner-kuliner Indonesia juga dengan untuk masyarakat untuk ya kenalan dari Kolombia dan juga diplomat asing gitu. Dan untuk kami mengadakan juga seperti buka puasa bersama, salat tarawih bersama, dan saling mengundang. Tidak begitu banyak Bu di sini karena perwakilannya tidak begitu banyak WNI, tapi lebih seringnya ya kami mengundang begitu Bu dan adakan acara. Yang kendalanya ya karena jauh Bu di Kolombia Ibu ya. Eh, ini sebenarnya Kolombia itu seperti Indonesia Bu ya, subtropis ya. Semua ada Bu, tapi tetap ada beberapa bahan masakan yang tidak ada ya. Jadi titip-titip lah kalau ada yang ke Kolombia gitu. Ya, gitu. Tapi ibu-ibu DWP-nya di sana pasti kompak-kompak semua kan ya Bu? Alhamdulillah Jadi Bu. jangan sampai kegiatan DWP mungkin juga buat ibu-ibu dari KBRI yang lain dan mungkin juga di seluruh Indonesia. Jangan sampai kegiatan DWP itu membebani gitu ya. Jadi kita kerjakan semua kegiatan itu dengan senang hati, dengan passion kita memang untuk pemberdayaan diri sendiri dan juga kita untuk berbagi untuk masyarakat di sekitar kita, ya Bu ya. Ya, dengan senang hati Bu kegiatannya, malah kita boleh dibilang kami hanya berlima Ibu ya, tidak salah berlima. Ya, Ya. Tapi kita tetap aktif dan sesuai dengan program dari pusat ya Bu. Kami juga rajin ya. Bu mengumpulkan laporan ke DPKMlu dan juga pusat. Iya Jadi nih, Kemenlu rajin-rajin bikin laporan. Oh iya, ibu-ibu mumpung ini ada dari seluruh Indonesia, mungkin di tahun ini kita akan menggiatkan kembali e-reporting ya Bu ya. Mungkin jadi yang saya tahu Kemenlu juga selalu ranking 1 tuh ya, kementerian untuk melaporkan e-reportingnya. Terima kasih. terima Kita kasih Bu. ke Ibu ini, punten yang Ibu dari Copenhagen ya Ibu Indah.
Assalamualaikum izin, Ibu. Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mungkin bisa sedikit cerita di Copenhagen kegiatan Ibu DWP-nya gimana Bu? Alhamdulillah Ibu termasuk aktif di sini dengan masyarakat, baik dengan Ibu DWP anggota lainnya. Kami kebetulan hanya bertiga Ibu sekarang. Oh, hanya Tapi tapi alhamdulillah setiap acara Hari Anak, Hari Ibu, Hari Kartini, kami selalu mengadakan di KBRI kami. Dan kami ikut serta bersama dengan masyarakat untuk mensukseskan acara di KBRI. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas Iya, sama-sama. aktivitasnya di DWP di Copenhagen dan di Bogota. Terima kasih Ibu, sama-sama. Mungkin yang dari Papua ada nggak ya? Adakah yang dari Papua bisa ngobrol-ngobrol juga yang dari Papua? Ada nggak? Ada Bu. Iya, silakan yang dari Papua. Dari Papua mungkin ada yang apa bisa Ibu bisa resign apa yang bisa mau bergabung apa mau curhat-curhat di DWP masing-masing mumpung kita bisa ngobrol bareng di sini. Ibu-ibu ada yang mau ngobrol curhat apa gitu permasalahan di daerah nggak apa-apa mumpung ada waktu sekarang untuk kita ngobrol bareng. Ada? Ada Ibu Suyanti ya dari Papua ya kalau nggak salah. Dari Timika. Iya Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu siapa nih? Alhamdulillah. Di Timika udah buka ya? Belum? Iya Bu, alhamdulillah udah buka. Udah. Buka pakai apa nih? Alhamdulillah pakai yang manis-manis Bu. Iya. Eh, Semangat Ibu Ketua Umum ya. bisa aja Mbak Lili. Di Timika dari DWP mana Mbak? DWP UP Kantor Pencarian dan Pertolongan. Bu Waduh, Ketua. serem banget nih ya. Kayaknya di sana pencarian pertolongan. Bisa cerita sedikit Bu, DWP pencarian pertolongan itu bagiannya di sana cara seperti apa Bu? Kalau lebih familiarnya Basarnas mungkin Bu ya. Ya, Alhamdulillah kami di Basarnas. sini Oh Bu. ya, ya. Nah kalau Basarnas lebih familiar ya. Alhamdulillah kami di sini aktif Bu untuk kegiatan rutin bulanan juga. Kemarin juga kami hari Senin baru selesai kegiatan HUT DWP Basarnas dirangkaikan Ya. dengan buka puasa bersama Ibu. Alhamdulillah, aman-aman aja semua di sana kan ya Mbak? Alhamdulillah Bu, aman-aman. Mungkin cuma di berita Bu ya, dengar-dengar Timika sering kacau, sering rusuh. Padahal sebenarnya enggak ya Mbak, aman-aman aja ya. Iya, kalau di dalam kota Alhamdulillah Bu. Yang rusuhnya kan daerah-daerah pedalaman. Oh iya ya. Memang iya, yang sering ada konflik-konflik. Semoga semua ibu-ibu di sana walaupun ada konflik tetap sehat, tetap aman ya Bu ya. Amin, amin Bu. Ini ada dari Papua satu ibu siapa ya Bu? Bisa memperkenalkan diri Ibu? Ibu Suyanti ya? Oh iya Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu udah buka? Alhamdulillah sudah Bu, sudah habis sholat maghrib. Oh, udah makan dong ya? Kita Makan yang makannya sejam lagi nih. Sejam lebih ya, hampir 2 jam. Di Jawa masih mau sekitar 2 jam kayaknya. Ya. Ibu dari DWP mana Bu? Dari Yayan Fatahul Muluk Papua Ibu. Yayan. IAIN ya, IAIN. Ya. Gimana Bu kabar di sana? Baik-baik saja kegiatan DWP-nya gimana Bu? Alhamdulillah kegiatannya ya seperti biasa lancar. Kebetulan besok juga mau mengadakan buka puasa bersama dengan keluarga besar kampus dengan mahasiswa di kampus Yayan. Besok, tapi masih besok. Ya dari Kemenak ya, kalau IAIN masuknya Kemenak apa Kemendikti ya Bu? Iya,
Masuk ke Menak ya Bu ya? Ya, PTKN. Ya, ya sehat-sehat selalu ya Bu di sana. Ya, alhamdulillah Bu sehat. Nanti kapan-kapan kalau bisa nengokin ke sana, tapi jauh. Oh, iya. Kita tunggu Ibu. Ya, mungkin kita pindah lagi, pengen ke pulau mana ya yang saya belum pernah ke Maluku nih kayaknya. Dari Maluku ada nggak ya? Oh itu ibu-ibu yang rame-rame itu di atas dari mana tuh? Hah? Oh Wakatobi, boleh deh yang Wakatobi. Ibu-ibu apa kabar? Hai. Ada yang bisa? Ini rame-rame sembari mau buka puasa ya Bu? Oh mungkin speakernya nggak bisa ada seorang kali ya Den. Di Bondowoso juga ada tuh Bu. Sudah Oh, mengacungkan tangan. Oh, Bondowoso juga, apa kabar? Ada juga yang rame-rame. Memang kayaknya seneng ya. Mungkin sambil nunggu, yang saya tahu biasanya terus buka puasa rame-rame ya. Iya. Ini Ini kita lihat yang juga banyak dari beberapa wilayah tuh yang bersama-sama Bu, satu rombongan itu dalam satu ruangan. Iya, rombongan. Ya, yang saya dengar sih biasanya terus nanti pada beramai-rame. Jadi katanya sambil dengerin tausiah ya. Tapi bukaannya belum ada di meja ya, diumpetin dulu. Yang kerudung apa biru atau ungu ini dari mana nih? Selamat Ibu. Assalamualaikum. Bondowoso yang pink, yang ungu dari mana nih? Yang ungu. Banyumas, piye kabare gitu ya? Kalau Banyumas gitu ya? Oh ngapak-ngapak. Saya orang Sunda soalnya jadi ngapak-ngapak ya kalau Banyumas. Piye kabare atau apa ya? Ini ada juga ibu yang sebelah kanan dari mana Bu? Ada berlima. Oh Sumenep Madura ini. Udah siap sate Madura. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah belum buka ya Madura belum buka kan ya? Belum. Terus kita sapa lagi yang rame-rame. Terima kasih ya ibu-ibu udah rame-rame menyempatkan diri. Tapi ini sampai sekarang ini nih. Oh udah siap-siap buka juga nih. Dari mana ibu? Kabupaten Tebo, Ibu. Oh Jambi ya. Dari Tebo. Assalamualaikum. Dari mana ibu? Tebo, dari Tebo. Tebo itu di mana ya Bu? Jambi ya? Ya, Jambi Bu. Kami dari Jambi. Saya pernah tuh ke Jambi tahun lalu ya. Lagi zaman sama Ibu Iriana. Tadi saya baru bongkar-bongkar tuh kita di DWP Kemenkes kan saya dari Kemenkes. Kita bikin acara garage sale. BPM Pusat juga bikin gitu. Jadi barang-barang yang udah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita jual kembali dan kita manfaatkan barang yang tidak terjual, kita garage sale dan dana yang terkumpul itu akan dipakai untuk kegiatan sosial yang lain gitu. Oh, assalamualaikum itu ibu dari mana yang apa? Banggai Laut, Bu. Ibu, kami dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ya. Oh, Sumatera Utara ya? Iya Bu, Asahan. Mau lihat godang, mau lihat Mau lihat ya? Mas. Horas. Mas, makasih Bu. Selamat jumpa. Ya, terima kasih ya Salam Ibu, kenal. Juga yang di atas Oke, ini, Bu. ada lagi Bu. Nah, ini dari mana Bu? Ini masih batiknya yang lama ya, belum dapat yang baru, belum dapat ya. Bagaimana, Bu? Masih pakai batik yang lama. Izin Ibu Ketua, Iya. Pak Menteri sebentar lagi bergabung. Ini barunya sudah sementara selesai sedang dijahit. konferensi pers. Ibu alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri sebentar lagi Rinfo akan bergabung. Mungkin obrolan kita akhiri, mudah-mudahan kita bertemu lagi di Ngabuburit tahun depan apabila ada rezeki umur dan rezeki kesehatan.
Monggo Amin. Mbak Lili, ya, monggo Mbak Lili, saya serahkan Ya. kembali ke Mbak Lili. Baik, alhamdulillah. Luar biasa, bahagia banget ibu-ibu yang sudah Iya, senang disapa banget. oleh Ibu Ketua Umum. Karena ini satu bentuk silaturahmi sekalipun hanya virtual. Mudah-mudahan ada ikatan batin yang luar biasa dalam Amin, amin rangka ya Rabbal mewujud, Alamin. iya, dalam rangka kita melakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, wabil khusus di bulan Ramadan. Terima kasih banyak Ibu Ketua Umum dan juga ibu-ibu semua yang sudah hadir di ruang Zoom. Ini Masya Allah, Tabarakallah, kita sudah masuk ini insya Allah Bapak Menteri Agama Republik Indonesia ke ruang Zoom. Kita berharap bahwa Ramadan selalu memiliki cara yang lembut untuk mengutuk hati kita ya. Mengajak kita kembali untuk melakukan ibadah-ibadah, tetapi juga dalam rangka kita memaknai hidup ini menjadi lebih dalam dan lebih paham ya. Nah, tausiah ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Mungkin kita sapa dulu Bapak Menteri, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum, Pak Menteri. Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum. Mungkin belum bergabung Bu, karena memang masih dalam persiapan barangkali. Sudah bergabung ya, coba dipindah. Iya, laptopnya sudah masuk. Masih ruangnya on-cam, beliau ada. tapi dimasukin aja nggak apa-apa, jadi biar nanti Iya. kalau Sudah masuk ke on-cam. masih Baik. udah ada slotnya tapi masih off-cam, mungkin Ya, masih betul. baru naik mobil, mungkin biasanya di perjalanan nih. Yang Iya, minggu beliau. lalu juga di perjalanan ya Mbak Lili ya. Iya. Masya Allah masih menyempatkan waktu, padahal udah capeknya pasti luar biasa ya Pak Menteri Agama. Ya, sekalipun mungkin beberapa menit, mudah-mudahan tetap bisa menikmati daripada tausiah singkat dari Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, ibu-ibu sekalian, wabil khusus Ibu Ketua Umum, boleh barangkali memberikan satu semangat juga kepada ibu-ibu dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah puasa sebagai sosok perempuan yang memberikan pengaruh juga terhadap kehidupan anak-anak dalam keluarga. Silakan Bu. Ibu-ibu sekalian, saya terharu dengan kehadiran ibu-ibu semua pada sore hari ini yang tentunya di balik kita mempersiapkan buka bersama keluarga, tentunya tetap meluangkan waktu untuk DWP. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi ibu-ibu semua. Dan satu lagi bahwa kita sebagai perempuan tentu saja ingin memberikan manfaat bukan saja untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga dan untuk masyarakat. Kalau saya mengumpamakan itu adalah bekal untuk suatu saat kita pulang nanti Mbak Lili. Jadi kita tidak egois untuk diri kita sendiri, tapi kita sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal untuk pulang nanti dengan menebarkan manfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Mungkin itu juga kadang yang memberikan semangat buat Assalamualaikum Pak Menteri. Ya. Mohon maaf Pak, tadi sambil nunggu jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak Menteri. Baru lepas dengan Bapak Presiden nih. Oh iya, Masya Allah Pak masih menyempatkan waktu untuk bertemu ibu-ibu DWP kembali di sini. Terima kasih banyak Pak Menteri. Ini pertemuan kedua kalinya Bu ya? Iya Pak Menteri. Baik Pak Menteri, sehat ya, Alhamdulillah. Sudah sangat ditunggu kehadirannya oleh ibu-ibu yang ada di dalam ruang Zoom. Mohon maaf mungkin baru selesai acara, jadi harus segera dimulai saja tausiah dari Bapak Menteri yang insya Allah Allah berikan selalu kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Kami persilakan Pak Menteri. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, kalau ada Bapak saya muliakan, saya banggakan. Saya senang sekali melihat wajah-wajah Ibu tadi sangat cerah. Ini berkah Ramadan ini. Kembali muda, kembali seger. Mungkin dosa-dosanya sudah dibakar habis oleh Ramadan. Ramadan artinya membakar hangus. Jadi insya Allah Ramadan sudah membakar hangus semua dosa-dosa kita. Harus optimis seperti itu. Bapak Ibu dan Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan ya. Ada sebuah hadis yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini, yaitu ketika
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencananya akan menciptakan pendatang baru yang namanya manusia, ya. Maka disampaikan juga manusia itu nanti akan mendiami bumi, planet bumi ini, langsung dipertanyakan oleh malaikat, ya Allah, bagaimana mungkin engkau akan menciptakan penghuni baru atau makhluk baru namanya manusia ditempatkan di bola dunia ini? Bukankah bola dunia itu guncangannya dahsyat, tidak mungkin manusia bisa hidup di situ. Mungkin berapa ribu skala Richter itu ya. 11 skala Richter saja itu sudah menghancur-luluhkan Aceh kan pada waktu itu. Nah, apalagi ini kalau sampai ratusan atau ribuan kali skala Richter. Nah, lalu Allah menciptakan gunung sebagai pasok bumi di sudut-sudut bumi. Begitu gunung selesai diciptakan di atas bumi ini, langsung bumi itu berhenti, bergerak. Tidak ada gerakan lagi, kecuali berputar. Tapi untuk ngamuk-ngamuk itu seperti bola kaki yang ditendang itu sudah enggak lagi. Maka kagumlah para malaikat. Masya Allah, ya Allah, alangkah hebatnya gunung ini. Mampu mendiamkan bola dunia ini. Ada nggak lebih hebat dari bola dunia ini? Oh ada. Kata Allah. Apa itu? Yaitu besi. Nanti kalian akan melihat bagaimana besi itu bisa meratakan gunung. Nah betul kita bisa melihat kan. Banyak sekali bukit, banyak sekali gunung sekarang ini menjadi rata. Dipakai nimbung pantai misalnya. Mungkin ada beberapa gunung yang ada di Jawa Barat menimbun Tanjung Priok itu banyak. Gitu. Nah saya kira ini satu bukti bahwa memang betul besi itu bisa meratakan tanah. Kagum lagi para malaikat. Alangkah hebatnya besi itu ya Allah. Ada nggak lebih hebat daripada besi? Oh ada. Apa itu? Api. Api itu mampu mencairkan, melelehkan besi. Masya Allah. Alangkah hebatnya api itu. Ada lebih hebat dari api ya Allah? Oh ada. Yaitu air. Air itu mampu memadamkan api. Ya. Kata malaikat, hebat sekali air itu. Masih ada lebih hebat dari air ya Allah. Oh ada. Yaitu udara. Udara itu nanti mampu menguapkan air. Jadi kalau ibu-ibu menjemur pakaian, itu kan tidak semua airnya jatuh ke bawah, tapi keisap oleh udara ke atas. Nah, coba Bapak, Ibu-ibu kita lihat ya. Bukanlah besarnya gunung itu yang hebat. Bukan juga kerasnya besi itu yang dahsyat. Bukan juga kobaran api itu yang hebat. Bukan juga lembutnya air itu yang hebat. Bukan juga halusnya udara yang sampai nggak kelihatan, tapi punya efek yang lebih hebat. Nah, jadi ini satu pertanda buat kita semuanya ya, bahwa ternyata bukanlah sesuatu yang besar atau yang keras itu harus menjadi lebih baik, lebih hebat. Nah, malaikat bertanya lagi, ya Allah, masih ada nggak lebih hebat daripada udara yang mampu menghabiskan air itu? Oh ada. Ini yang paling hebat, nggak ada lagi hebatnya sesudah itu. Siapa itu? Apa itu ya Allah? Yaitu orang yang menyumbang tangan kanannya, tidak ketahuan tangan kirinya. Jadi orang ikhlas itu lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada kobaran api, lebih hebat daripada lembutnya air, bahkan lebih hebat daripada halusnya udara. Itulah orang-orang yang ikhlas, menyumbang tangannya yang ikhlisin. Karena itu sama masih ada sedikit Menaknya lagi di kendaraan terlihat kelihatannya Iya. ya Mbak Lydia. Betul, sinyalnya hilang
karena mungkin kondisi lagi perjalanan ya Bu ya. Padahal Iya. kita lagi seru-serunya menyimak daripada tausiah Iya. beliau, ya. Pentingnya Yang ikhlas lebih mengalahkan segala-galanya yang lain ya. betul, Masya Allah. Mudah-mudahan masih bisa bergabung. Kita masih menunggu sampai pukul berapa nih Bu? Atau mungkin kita menunggu dulu sampai jam 5 tepat Jam 5 sambil saja menunggu ya. Iya, sambil menunggu Pak Menteri barangkali bisa kembali ke ruang Zoom. Jadi terkait dengan masalah ikhlas, kita mau menyimaknya dengan sangat antusias, tapi ternyata kondisinya Masya Allah, tabarakallah. Diawali dengan bagaimana tadi Pak Menteri mengatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk ya dari Allah, tentang bagaimana kondisinya antara besi dibanding-bandingkan ya. Kemudian apalagi terkait dengan masalah ikhlas yang tahun lalu kalau tidak salah juga beliau sempat berbicara tentang keikhlasan. Tetapi apakah sampai hari ini masalah keikhlasan ini sudah betul-betul kita jalankan atau belum? Iya. Apalagi ini punten kalau ibu-ibu ya ikhlasnya dibanding-banding dulu ya. Betul Bu. Kadang-kadang kita nanti sampai kepada sosok manusia yang mukhlas. Kemarin kata Pak Menteri kan antara ikhlas ada mukhlis ada mukhlas gitu. Maka kalau mukhlas itu tingkat kualitasnya udah paling tinggi. Nah, kita masih level ikhlas, mukhlis apa mukhlas itu. Iya. Semoga di Ramadan ini bisa agak meningkat sedikit aja ya Mbak Lil ya. Lumayan gitu daripada enggak. Amin insya Allah. Yang penting ada peningkatan sekalipun sedikit-sedikit ya Bu. Ya. Baik, Ibu barangkali mau melanjutkan lagi untuk berdialog dengan audiens yang ada. Boleh silakan Bu. Menambahkan lagi tadi, jadi memang tidak mudah juga Mbak Lili mungkinnya menjadi anggota DWP karena ada beban juga mungkin karena DWP ini tanpa gaji dan tanpa tanda jasa nih Mbak Lili. Jadi semua karena kita juga kalau di kementerian memang tidak ada anggaran dari kementerian, nggak ada. Jadi kita harus berusaha sendiri untuk mengumpulkan dana supaya semua program bisa terlaksana. Jadi saya keikhlasan itu diuji. Ya, uji keikhlasan ya. Ini sesuai dengan materi kita pagi sore ini nih. Ya, keikhlasannya diuji apakah ibu-ibu mau gitu ya bekerja gitu untuk demi ibu-ibu yang lainnya, demi masyarakat. Tapi saya yakin kalau saya melihat tone-nya ibu-ibu semua di sini bekerja tanpa pamrih lah untuk DWP, mungkin karena passionnya juga, karena ibu-ibu passionnya juga untuk bekerja untuk sesama ibu-ibu sendiri dan juga berbuat banyak untuk masyarakat. Mudah-mudahan apa yang udah ibu-ibu lakukan untuk DWP dan untuk masyarakat semua itu didasarkan atas keikhlasan ya Mbak Lili, dan juga mendapat ridho dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seperti tadi kita bisa membawa bekal suatu hari nanti apabila kita dipanggil oleh yang punyanya kita semua. Maaf ya Ibu. Iya, silakan. Saya tadi dikebetulan terpental. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Saya lanjutkan Ibu ya, boleh ya. Jadi kita mau tahu ujungnya seperti apa hadis Nabi tadi itu ya. Itu dialognya sangat penting. Kan itu mengajari kita bagaimana orang ikhlas itu lebih hebat daripada besarnya gunung, lebih hebat daripada kerasnya besi, lebih hebat daripada besarnya kobaran api, dan lebih hebat daripada halusnya air, bahkan lebih hebat daripada halusnya udara. Itulah orang-orang yang ikhlas. Cuma harus kita paham juga dalam Al-Quran, itu ada 2 tingkatan ikhlas. Ada ikhlas dalam pengertian mukhlis. Nah, ikhlas sih ikhlas, tetapi masih suka dipuji oleh orang lain. Kadang-kadang masih perlu motivasi supaya bisa berbuat lebih baik lagi. Tapi kalau mukhlas, bukan lagi mukhlis, ya malah justru sedih kalau dia dipuji oleh orang lain. Jangan-jangan bocor kebaikan saya. Kenapa banyak orang yang tahu? Seorang mukhlas itu tidak ingin diketahui kebaikannya oleh siapapun. Tapi kalau mukhlis masih menikmati pujian. Nah, kalau kita sudah sampai ke tingkat lewat pujian itu, ini yang penting Allah Maha tahu. Nah, itulah yang disebut dengan mukhlas. Kalau orang sudah sampai ke tingkat mukhlas, itulah yang bebas iblis.
Iblis itu bersumpah, pasti saya akan menggoda anak manusia sampai akhir zaman. Illa ibadika minhumul mukhlasun, kecuali hambamu yang sudah sampai ke tingkat mukhlas. Ya, jadi mukhlas ini pernah saya sampaikan waktu dulu gue. Betul-betul orang-orang itu sudah tidak mau menikmati pujian. Nah, inilah hadisnya Bapak Ibu sekalian. Mari kita meningkatkan keikhlasan kita. Ikhlas itu, mari dari ikhlas mukhlis menjadi mukhlas. Nah, kalau sudah menjadi mukhlas itu insya Allah penderitaan itu dinikmati, kekecewaan itu dinikmati, bahkan penyakit itu pun juga dinikmati. Ibadah-ibadah itu pun juga dinikmati semua. Nggak ada lagi rasa wajibnya puasa itu, nggak ada lagi rasa wajibnya sholat itu. Yang muncul adalah nikmati. Jadi kalau kita masih merasakan sholat itu wajib, ya, eh, tapi hanya formalitas dilakukan. Tapi kalau orang sudah sampai tingkat mukhlas, selain wajib, memang wajib ya, dia lebih menonjol menikmatinya. Jadi dia melakukan sholat itu bukan karena sholat itu wajib, karena dia mencintai sholat. Nah ini lebih penting nih. Kalau kita tanya, why do you pray? Kenapa Anda sholat? Because I love to pray. Kalau orang biasa, why do you pray? Because we have to pray. Kalau we have to, itu berarti orang awam. We love to pray, berarti itu orang mukhlas, orang khawas. Why do fasting? Because I love to fasting. Nah, itu sudah tingkat khawas. Tapi kalau jawabannya, ya, of course, we have to fasting. Kita harus puasa, karena itu kan rukun Islam. Rukun Islam. Nah, jadi sekarang kita tanya diri kita, kalau kita sholat itu, karena itu sholat itu wajib, nah itu sering sholat itu jadi beban. Orang mau tidur tapi sholat subuh lagi. Jadi terasa sekali satu beban. Orang mau sholat tengah malam, orang anak-anaknya tidur. Tapi kalau orang mencintai sholat, semakin larut malam itu semakin asyik gitu ya. Nah sekarang tanya diri kita, apakah kita mencintai sholat, lalu kita sholat, atau kita sholat karena itu sholat itu wajib, takut masuk neraka, padahal kita mau masuk surga. Nah kalau motivasinya takut neraka mau masuk surga, itu adalah kita ahlut, apa? Kita disebutkan itu sebagai em, bukan ahlut, hanya ahlut ta'ah, bukan ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu lupa kalau sholat itu wajib karena memang habitnya kan. Nah, membantu anak yatim piatu itu bukan karena ingin dapat pahala, tapi dia ingin merasa bahagia pada saat membantu orang lain. Nah, mudah-mudahan puasa ini bisa mengantarkan kita pada suatu situasi emosional seperti ini. Kita akan bangga pada saat membantu orang lain. Sebelum orang itu dibantu itu bahagia, kita lebih dahulu merasakan kebahagiaan. Ya, salat nikmat sekali. Wajib, singkat sekali salatnya. Ya enggak sempurna bacaannya bangkit lagi. Nah itu ahlu ta'ah. Tapi kalau kita menghayati, ya Allah aku tidak mau bangun dari sujudku. Aku mencintaimu. Ya, aku ingin mati dalam sajadahku ini. Wah itu saking cintanya terhadap salat dan cintanya terhadap Allah. Kadang-kadang tuh linangan air matanya bahkan tumpahan air matanya tumbah air sajadahnya. Begitu cintanya terhadap Tuhan, begitu cintanya terhadap salat, itulah disebut dengan ahlul ibadah. Saya kira ibu-ibu di sini sering seperti itu, tapi sering juga enggak. Jangan-jangan juga sering enggak salat. Ya, biasa lah, biasa. Makin 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 sering kita salat lebih bagus, makin sering kita menumpahkan semuanya kepada Allah di atas sajadah itu lebih bagus. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, curhatnya itu jangan ke tempat yang lain. Ya, curhatnya kepada Allah, ambil sajadah, sujud lama-lama, sampaikan langsung kepada Allah. Dia yang maha menentukan kok. Nanti kalau kita curhatnya ke psikolog, bayar. Habis itu juga kambuh lagi. Belum tentu permanen. Tapi jangan juga tidak curhat kemana-mana. Kan itu lebih fatal lagi kan. Nah, tapi tempat yang paling bagus untuk curhat ialah sajadah tengah malam. Wa takunul jibalu kalaihnil manfush. Kalau kita curhat kepada Allah, apa kata Quran? Jadilah beban yang menggunung di pundak itu berterbangan bagaikan kapas. Masya Allah. Nah, hari ini kita berada
pada puasa yang hampir pertengahan nih. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam waktu tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kualitas keimanan kita itu lebih kuat, ketakwaan kita juga lebih kuat. Dan insya Allah ikrarkan dalam hati, sekalipun Ramadan berlalu, tetapi aku tetap akan menjalani nilai-nilai Ramadan, sekalipun sudah bukan Ramadan lagi. Jadi Ramadan itu 12 bulan lamanya, bukan hanya 1 bulan. Itulah yang perlu dicamkan dalam hati kita. Di luar Ramadan pun juga kita nggak bohong, ya. Kita tidak menghujat, tidak memviralkan aibnya orang lain, dan Ramadan pun juga kita ngaji, di luar Ramadan pun juga ngaji terus. Jadi tradisi Ramadannya berkepanjangan sampai nanti Ramadan berikutnya, lanjut lagi sampai akhir hayat. Insya Allah inilah yang dijemput oleh malaikat Ridwan, penjaga surga. Saya kira inilah Ibu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridai kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Bapak Menteri ditutup dengan doa, kami persilakan. Baik, mari kita berdoa bersama Ibu. Doa yang paling bagus umum doa adalah surah Al-Fatihah, dan pada saat membaca doa ini kita ingat siapa yang perlu kita doakan, orang tua kita, anak kita, suami atau istri, atau orang yang berjasa di dalam hidup kita. Bisa juga sekaligus semuanya. Insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala itu. Dan doa yang paling mujarab itu adalah doa menjelang buka puasa. Seperti sekarang ini. Insya Allah akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah ala kulli intin salih. Thumma ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nasta'inuka nastahdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. ونؤمن بك نتوكل عليه ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسأل نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق رب ارحمكما كما ربونا صغارا رب زدنا علما مباركا وارزقنا فهما رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي واتباعه رسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu di sini, baik yang beragama Islam maupun juga ada yang tidak beragama Islam. Sama-sama memohon pengampunan-Mu, sama-sama memohon bimbingan, sama-sama Amin, ya. memohon tuntunan-Mu. Jadikanlah sisa-sisa hidup yang Engkau pinjamkan kepada kami ini, kami gunakan untuk berbakti kepadamu, berbakti kepada bangsa dan tanah air kami. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, seandainya Engkau menjemput kami tiba-tiba. Kami yakin mereka belum siap untuk kami tinggalkan. Izinkanlah kami menitipkan semuanya kepadamu. Bimbinglah, tuntunlah, dan peliharalah. Sehingga seperti yang Kau harapkan, anak-anak yang soleh atau saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami. Akhirnya kami serahkan diri ini kepadamu, ya Allah. Genggamlah kami. Jangan pernah Engkau melepaskan kami lagi. Sungguh nikmat hidup ini, hidup dalam genggaman-Mu, ya Allah. Damai, sejahtera, bahagia. Terima kasih ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Li. Amin, amin. Sama-sama Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri. Alhamdulillah, sekalipun singkat, syarat dengan makna luar biasa terkait bagaimana kita mudah-mudahan bisa menjadi hamba Allah yang mengawali diri sebagai orang yang berusaha untuk menjalankan ikhlas dan sampai kepada tingkat mukhlas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekalipun banyak sekali cobaan-cobaan ataupun halangan-halangan yang akan kita temukan. Maka insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan takwa untuk kita yang selalu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini sudah harus kita akhiri karena waktu sudah semakin sore. Begitu kan ya Bu Ketua ya, Bu Ketua Umum ya. Jadi kita tutup saja ya. Dan tadi nasihat dari Pak Menteri bahwa ada kata mukhlis dan kata mukhlas. Mukhlis adalah sosok manusia yang sedang berusaha menuju kepada ikhlas. Sementara mukhlas adalah orang yang telah
dimurnikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, ada pantun terlebih dahulu, boleh ya Bu Menteri ya? Boleh. Dibuka aja cakep Bulan, gitu nanti. iya, bulan Ramadan penuh cahaya. Cakep. Di bening dipenuhi doa. Wanita Cakep. berkumpul dalam ibadah menjadi sumber kasih dalam keluarga. Satu lagi, langit senja mulai merona, menanti azan penuh makna. Dalam puasa kita belajar makna wanita kuat dengan hati yang terjaga. Seperti apa? Seperti Dharma Wanita Persatuan, sehat berdaya. Akhirnya saya Lili Ramawati mohon undur diri selaku moderator ataupun MC. Mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Kepada sahabat-sahabat yang berada di belakang layar, kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Para segenap ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan dalam acara ngabuburit bersama Dharma Wanita Persatuan, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kemudahan, dan juga semakin eratlah silaturahim di antara kita dalam menambah semangat kita dalam menjalani ibadah puasa bulan Ramadan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Bila liqa fi amadillah, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Ramadan yang akan datang kali ya Mbak Lili tahun depan. Insya Allah masih ada umur dipertemukan kembali. Amin. Sehat-sehat juga semuanya. Amin ya Allah. Ibu-ibu semua, sampai ketemu lagi kita di Ramadan yang akan datang. Semoga Pak Menak masih bisa ada waktunya juga untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Amin ya alamin. Sehat-sehat semua Ibu, selamat berbuka. Yang belum berbuka, selamat menjalankan ibadah malam, ibadah tarawih, tahajud, dan lain-lain. Terima kasih Bu Menteri. Sehat selalu ya sampai akhir Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Lili, terima kasih banyak ya. Terima kasih Ibu semua. Makan pura. Selesai, saya makan. Dharma Wanita Persatuan yang mengikuti acara ini belajar mengisi kantong ilmu kita sampaikan kepada Ibu Bapak karena pesan Bapak Presiden tidak semua isu masalah harus diselesaikan istana. Ibu-ibu harus selesaikan urusan di wilayah masing. Berbagai hal terkait dengan keuangan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan seterusnya, itu kemudian ketika orang tidak terlintasi dengan baik, akhirnya terjerat pinjol ilegal. Dan si rezeki, waduh, dua ini tuh teman dekat banget antara si energi dan si rezeki.